mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai, dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja, berilah kesehatan yang cukup, dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Doa Malaikat Tuhan Puji Syukur nomor 15. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami yang Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan lagu pembuka Puji Syukur 3, 2, 3.
Ekaristi kita pada malam ini bersama seluruh umat Allah dalam kesatuan gereja, kita memasuki hari Minggu biasa yang ke-26 di tahun B dengan situasi dan kondisi pada saat sekarang ini, di mana kita diingatkan bahwa seorang pengikut Kristus sejati hidup membuka diri atas berbagai karya Tuhan. Ia hidup dalam semangat berbagi seperti juga Yesus yang dipecah dan dibagi demi keselamatan semua orang, dan kita kenangkan dalam Ekaristi Kudus seperti yang kita buat pada sore menjelang malam ini. Namun demikian, ia juga harus menyadari bahwa kendati telah menjadi Kristen, ia tetap bisa menjadi batu sandungan bagi sesamanya karena tingkah lakunya yang tidak baik. Maka mengusahakan diri untuk berada dalam kesadaran selalu baik harus juga mengendalikan kemurahan Allah. Layak bila dalam Ekaristi ini kita meminta rahmat yang kuat melalui tubuh dan darahnya. Maka mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita membuka hati kita, mohon ampun atas segala kelemahan, kekurangan dan dosa-dosa kita, sehingga kita tidak menjadi sandungan untuk kemuliaan Tuhan lewat seluruh tugas pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing. Kita hening sejenak. Kita siapkan refrein tobat, puji syukur 355. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengingatkan kami yang selalu iri hati kepada orang yang ada di sekitar kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau mengingatkan akan tanggung jawab kami mendidik anak-anak supaya mengenal Engkau dan berbakti hanya kepadamu. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau mengajak tegas kepada kami bila berhadapan dengan godaan dan tindakan yang membawa kami kepada perbuatan dosa. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga, Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau. Kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu,
karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau selalu memberi kesempatan kepada kami untuk berbuat baik. Semoga kami senantiasa memanfaatkan setiap kesempatan yang Kau berikan kepada kami itu dengan senantiasa memberikan yang terbaik dalam seluruh kehidupan lewat seluruh tugas pekerjaan yang Kau percayakan kepada kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Sabda Allah. Sabda Allah dari kitab Bilangan. Sekali peristiwa, turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang ada pada Musa dan ditaruhnya di atas ke-70 tua-tua Israel. Ketika roh itu hinggap pada mereka, penuhlah mereka dengan roh seperti nabi. Tetapi sesudah itu
tidak lagi. Pada waktu itu masih ada 2 orang yang tinggal di tempat perkemahan, yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi mereka tidak turut pergi ke kemah perjanjian ketika Roh Allah hinggap pada mereka. Penuhlah mereka itu dengan roh seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad penuh roh seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menyautlah Yosua bin Nun, yang sejak mudanya menjadi abdi Musa, Tuanku Musa, cegahlah mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Sekiranya seluruh umat Tuhan menjadi nabi, karena Tuhan memberikan rohnya kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Refren Mazmur tanggapan puji syukur 853. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang bersahaja. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Takut akan Tuhan itu suci, tetap untuk selama-lamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Semua itu diperhatikan oleh hamba-Mu. Memang besar ganjaran orang yang berpegang padanya. Tetapi siapa yang sadar akan kesesatannya? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Lindungilah pula hamba-Mu terhadap orang congkak. Jangan sampai aku dikuasai
Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Sabda Allah dari surat Rasul Yakobus. Hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah membusuk dan pakaianmu sudah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu, dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar, karena kamu telah menahan teriakan besar. Karena kamu telah menahan upah para buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan keluhan mereka yang menyabit panenmu telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam. Kamu telah hidup dalam kemewahan dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu, sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang jujur, dan ia tidak dapat melawan kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita berdiri, bait pengantar Injil, puji syukur 960. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Firman-Mu Tuhan adalah kebenaran. Kuduskanlah kami dalam kebenaran. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yohanes berkata kepada Yesus, "Guru, kami melihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami mencegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Tetapi Yesus berkata, "Jangan kamu cegah dia, sebab tak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus,
ia tidak akan kehilangan ganjarannya. Barang siapa menyesatkan salah seorang dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik bagimu dengan tangan terkudung masuk ke dalam hidup daripada dengan utuh kedua belah tangan dibuang ke dalam neraka. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, melalui bacaan kita pada kesempatan ini, kita diingatkan akan satu dua hal. Yang pertama, bahwa Tuhan selalu hadir dan dialami oleh setiap orang sebagai citra dan gambarannya sendiri. Maka sebagai citra dan gambaran Allah, seharusnya memberikan yang terbaik seperti Tuhan telah memberikan kepada dirinya yang terbaik. Maka dituntut dari diri kita, Bapak Ibu Saudara terkasih, juga mau dan ingin untuk memberikan yang terbaik kepada orang-orang lain. Dan kita tidak merasa bahwa itu adalah milik saya. Dalam bacaan pertama dari kitab Bilangan, kita mendengarkan bagaimana roh kenabian kepada ke-70 tua-tua Israel itu menegaskan bahwa Tuhan mempunyai hak untuk memberikan roh itu kepada siapapun. Dan Musa bisa mengerti akan tindakan Tuhan tersebut. Dan ini mau mengajak kita untuk tidak mengklaim bahwa hanya kita saja sebagai orang Kristen yang percaya kepada Kristus yang harus mengklaim bahwa hanya kita yang diselamatkan oleh Tuhan. Semua umat manusia diselamatkan oleh Tuhan sendiri. Hanya saja keselamatan itu tidak sekaligus datang, dan melalui baptisan Bapak Ibu Saudara terkasih, kita sungguh menyatakan itu dalam seluruh kehidupan kita untuk mau dan ingin percaya sepenuhnya kepadanya. Dan dengan demikian Bapak Ibu Saudara terkasih, tuntutan itu harus juga mengalir dari diri kita sebagai pengungkapan bahwa kita sungguh percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Kepercayaan itu teruji dalam setiap langkah kehidupan, terlebih pada saat pandemi COVID-19 melanda dunia dan merambah masuk di wilayah kita. Maka bagaimana iman itu senantiasa akan menjadi tanda kekuatan dalam seluruh kehidupan. Salah satu mungkin yang bisa kita lihat pada kesempatan ini bahwa gereja sudah mulai menjadi kosong. Tetapi bagi saya sebenarnya gereja tidak kosong kalau kita tetap punya hati dan komitmen untuk sungguh mau mengandalkan Tuhan di dalam seluruh kehidupan. Sekali lagi, melalui bacaan pada kesempatan ini, lalu kita diingatkan untuk mau dan ingin membuka diri kita untuk rahmat Tuhan, baik untuk diri kita maupun untuk orang lain.
Konsekuensi dari itu ialah kita diajak melalui bacaan kedua dan juga dalam bacaan Injil diingatkan supaya kita tidak mengklaim akan keselamatan dan kebaikan itu, sehingga pada saat kita mendapatkan keselamatan dan kebaikan itu sebenarnya kita diajak untuk berbagi bagi orang lain. Nah, dengan demikian Bapak Ibu Saudara terkasih, dalam situasi apapun diharapkan bahwa setiap manusia tetap merasa damai dan bahagia. Namun sekali lagi dengan adanya virus corona yang melanda dunia, COVID-19 yang terasa sampai pada saat ini dan mungkin membuat gereja kita menjadi kosong. Mulai dari akhir tahun 2019 sampai pada saat ini mungkin hal itu masih terjadi. Tetapi yang bisa kita petik di sana ialah apakah saya sungguh sebagai orang percaya kepada Tuhan sungguh berserah diri sepenuhnya tanpa menganggap remeh dan tanpa mencobai Tuhan dan tanpa menutup diri bahwa virus corona itu sungguh menjadi malapetaka. Tetapi lewat pemerintah dan semua saja yang berkompeten untuk itu, kita diingatkan untuk sungguh senantiasa waspada. Salah satu kewaspadaan yang harus kita antisipasi adalah jangan kita merasa bahwa hidup ini adalah milik saya. Hidup ini adalah milik Tuhan, kita hanya memperjuangkan dan upayakan dalam situasi dan kondisi apapun. Untuk itu, mari Bapak Ibu Saudara terkasih tentunya, sesuai dengan anjuran bacaan pada kesempatan ini, hati kita dan pikiran kita dibuka dalam bacaan pertama, kemudian diingatkan dalam peringatan, jangan kita mengklaim bahwa apa yang ada pada diri kita termasuk jiwa kita, termasuk diri kita ini adalah milik kita. Ini adalah milik Tuhan. Apalagi kalau itu merupakan harta benda kekayaan yang memang kita dapatkan karena kita yang pontang-panting siang malam tanpa mengenal lelah untuk mendapatkan hal itu. Tetapi jangan sampai di sana kita mengikatkan diri sepenuhnya, akhirnya kita lupa Tuhan. Dan melalui kesempatan ini gereja mengingatkan kita salah satu peringatan ini untuk selalu mau dan ingin dalam seluruh kehidupan membuka diri kita kepada kebaikan Tuhan dan juga memberikan kepercayaan kepada orang lain juga untuk senantiasa memberikan yang terbaik dalam seluruh kehidupan sesuai dengan bakat, talenta, dan kemampuan yang ada pada dirinya. Sehingga tidak ada iri hati, tidak ada rasa dengki, dan tidak ada perasaan bahwa kita mau disaingi oleh orang lain dalam seluruh kehidupan. Para murid saja mengatakan, guru, kami melihat orang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami mencegah orang itu karena ia bukan pengikut kita. Tetapi Yesus berkata, jangan kamu cegah dia, sebab tak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Maka barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Hal yang kedua yang ingin diingatkan untuk itu ialah bahwa pengakuan kepada Allah dalam diri Yesus Kristus, kita diingatkan bukan hanya orang Kristen saja, artinya pengikut Kristus, tetapi semua orang yang melakukan kebaikan. Dia sendiri mengatakan, barang siapa melakukan kehendak Bapakku, itulah saudara-saudaraku. Maka mari Bapak Ibu Saudara terkasih menghidupi hal itu, mengupayakan itu dalam seluruh kehidupan kita. Terlebih di saat-saat pandemi COVID-19 masih melanda dunia ini, mari kita tingkatkan imun tubuh kita dengan semangat iman yang teguh, kokoh kuat, penuh ketekunan dan kesabaran, sehingga
kita harus punya prinsip. Jangan karena virus corona kita takut, tetapi kita harus lebih takut kepada Tuhan, dan kita mempercayakan hal itu, menjaga diri kita dengan protokol kesehatan dan mengupayakan yang terbaik untuk diri kita, karena kita berada dalam dunia ini yang masih sungguh mendapat banyak tantangan dan dihadapkan pada seluruh situasi dunia yang seringkali mengajak kita untuk melupakan Tuhan. Dan hanya kekuatan Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk bisa menemukan kekuatan itu kalau kita sungguh percaya sepenuhnya kepadanya. Semoga demikian. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita telah mendengarkan sabda Tuhan, mencoba merenungkannya. Mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dengan kembali menderaskan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita telah memperbarui iman kepercayaan kita, maka mari rendah hati menyampaikan doa-doa permohonan kita lewat doa-doa umat. Kristus membimbing kita agar berani meninggalkan segala-galanya demi kerajaan Allah. Maka marilah kita berdoa kepada Allah Bapa Maha Kasih yang akan selalu membuka pintu kerajaannya bagi kita. Bagi semua anggota gereja yang diilhami oleh Roh Kudus untuk berbicara kepada kita sebagai nabi. Ya Bapa, semoga orang-orang yang diilhami Roh Kudus itu menggerakkan hati kami serta menyemangati kami. Marilah berdoa kepada Tuhan. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan. Bagi semua gereja Kristiani, ya Bapa, semoga gereja-gereja Kristiani saling menghargai sebagai murid-murid Kristus yang satu dan sama. Semoga mereka mengakui bahwa Roh Kudus yang sama sedang berkarya dalam hati mereka semua untuk menuntun di jalan menuju persatuan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan. Bagi mereka yang kaya dalam hal bakat, hati, dan budi, atau dalam hal harta dan kekuasaan, ya Bapa, semoga mereka yang kaya dengan cara apapun mengabdikan bakat dan sarana mereka kepada semua orang, khususnya kaum yang paling miskin. Marilah berdoa kepada Tuhan. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan. Bagi kita di sini dan bagi seluruh umat Kristiani, ya Bapa, semoga oleh karena Roh Allah kami benar-benar menjadi umat Allah yang sedang berziarah, serta menjadi tanda dari Allah yang menunjukkan bagi dunia bahwa kebenaran, harapan, dan kasih adalah kenyataan.
Marilah berdoa kepada Tuhan. Utuslah roh-Mu ya Tuhan. Sejenak di hadapan Allah kita hening menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Bapa yang Maha Bijaksana, penuh kasih sayang, Engkaulah yang memberikan segala-galanya kepada kami umat-Mu, kepada seluruh umat manusia yang Engkau ciptakan menurut citra dan gambaran-Mu. Semoga kami semakin terbuka untuk orang-orang lain, sehingga kami tidak mengklaim kebaikan-Mu itu hanya pada diri kami saja, sehingga kami juga semakin terbuka, membiarkan juga orang-orang lain untuk menyatakan berkat-Mu itu bagi siapa saja sedang kemampuan, bakat, dan talenta yang mereka miliki dalam seluruh situasinya keadaan, terlebih lewat pelayanan yang mereka upayakan, seluruh tugas pekerjaan kepercayaan kepada mereka semua, sehingga kami semakin berusaha untuk membangun kebersamaan, meneguhkan iman kami dan kepercayaan kami kepadamu, sehingga situasi apapun yang melanda dunia, kami tetap kokoh kuat untuk memperjuangkan hidup kami. Bukalah mata kami untuk terlibat dalam membantu kebutuhan sesama kami, sebab hanya bila peduli kepada sesama, kami dapat mengasihi Engkau di atas segala-galanya. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dengan Ekaristi Kudus persembahan. Persiapan persembahan puji syukur 378. Ya Tuhan Allahku, satukan diriku di dalam Putra-Mu dan kurban salibnya. Terimalah persembahanku, kesanggupan dan niatku mengikuti kehendak-Mu demi keluhuran-Mu. Ya Tuhan Allahku, satukan diriku di dalam Putra-Mu dan kurban salibnya. Kita siapkan kudus puji syukur 394. Marilah berdoa Bapak Ibu Saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Amin. Ya Allah, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami yang menghadap-Mu dengan membawa persembahan ini. Semoga persembahan ini mendatangkan bagi kami kekayaan yang sejati, yaitu Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah dan sepantasnya
Sungguh kuduslah Engkau, ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu, pada hari ini kami menghadap di Kau. Kami bersyukur kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu yang terkasih. Dialah sabdamu, dan dengan sabda itu Engkau menciptakan alam semesta. Dialah juru selamat yang Engkau utus untuk menebus kami. Dengan kuasa Roh Kudus, Ia menjadi manusia dan dilahirkan oleh perawan Maria untuk melaksanakan kehendak-Mu dan untuk menghimpun umat kudus-Mu. Ia merentangkan tangannya di kayu salib agar belenggu mau dipatahkan dan cahaya kebangkitan dipancarkan. Maka bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memuji dan memuliakan Dikau, dan sehati sesuara bernyanyi, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau, ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini kami menghadap di Kau satu sejiwa dengan jemaat-jemaat separuki dan psikosupanan persatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putramu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara, dengan rela Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Ya Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku, ya Tuhanku dan Allahku. Agunglah misteri iman kita, Tuhan, Engkau telah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu, ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi.
Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Bapak Uskup Agung kami Yohanes, serta para imam diakon dan semua pelayan sabda-Mu. Teguhkan dan kuatkan kami anak-anak-Mu yang datang di hadirat-Mu pada sore menjelang malam ini, dan juga seluruh umat-Mu dalam situasi dan keadaannya masing-masing. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuja memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dan atas petunjuk penyelamat kita menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Maka janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, lihatlah inilah Tuhan Yesus anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang pada malam ini ikut ambil bagian dalam perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal. Amin. Doa komuni batin. Yesus
sakramen Maha Kudus, aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku, karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku, karena Engkau hadir di sini. Aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama, agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami, kini dan selamanya. Santa Maria, Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef, pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat agung, Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rohus, doakanlah kami. Santo Carolus Baromius, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Damianus, doakanlah kami. Santa Dipna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Ingatlah ya Tuhan firman yang Engkau sampaikan kepada hamba-Mu
Dengannya Engkau telah memberi harapan kepadaku. Itulah penghiburanku di saat aku terpukul. Marilah berdoa. Allah yang Maha Baik, semoga sabda dan tubuh Kristus yang telah kami terima dalam Ekaristi ini menjadikan kami memperoleh harta kekayaan yang tidak dapat lapuk, yaitu cinta kasih kepadamu dan kepada sesama kami. Demikian kami pun mempunyai harta di surga, sebagaimana dijanjikan oleh Putramu. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita mendengarkan pengumuman. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita berjumpa lagi pada kesempatan ini. Mohon maaf agak terlambat. Tadi malam saya tiba jam 12 dan jam 8 karena saya membawa anak-anak OMK dari Pangli, lalu saya antar mereka ke Gusung. Terus sore ini kita berjumpa pada kesempatan ini yang seharusnya besok sore baru ada pelantikan. Dan tadi siang sudah PCR, kalau tidak ada halangan hari Senin langsung ke Jakarta untuk melihat alat bangunan yang telah dipesan 2 tahun yang lalu. Mudah-mudahan tidak ada halangan, tetapi saya berharap tanggal 1 Oktober kita akan membuka dengan hari Jumat pertama, kemudian salve, dan juga membuka bulan Rosario. Berharap tentu dengan semangat juang iman yang kita miliki, kita menganggap rumah Tuhan sebagai rumah kita. Dan ingat bahwa memang virus corona melanda dunia, tetapi dari pengalaman saya selama virus ini melanda dunia, saya tetap punya komitmen Tuhan yang empunya segala-galanya. Maka lewat virus corona yang ada sekarang ini, iman kita dimurnikan dan disucikan. Maka mudah-mudahan sedang bacaan pada hari ini, apapun resiko dari sebuah tindakan, kalau itu adalah tindakan dan kebaikan yang harus kita buat untuk membuat imun tubuh kita lebih kuat. Dan menurut saya, imanlah yang paling menentukan untuk itu. Maka kemurnian iman dituntut pada adanya COVID-19. Mudah-mudahan dimengerti maksud saya. Sekali lagi kita buka perayaan Ekaristi 1 Oktober dan saya mohon mulai besok mengadakan novena khusus secara pribadi. Kita harus menjaga diri kita secara pribadi, mudah-mudahan virus corona ini tidak melanda kita. Walaupun mungkin melanda dunia dan sekitar kita, tetapi kita percaya akan hal itu. Karena bagaimanapun kita harus bersahabat dengan COVID-19. Bagaimana memaknainya, di sanalah peranan iman yang sungguh dibutuhkan. Saya kira demikian. Saya belum tahu kita biasanya Jumat pertama jam berapa? Jam 6, ya jam 6. Lalu minta supaya karena itu pembukaan bulan Rosario didahului dengan doa Rosario dulu. Kita lihat situasinya, kalau banyak umat kita misa di bawah, kalau sedikit maka kita misa di sini. Besok juga saya akan umumkan seperti itu. Saya kira demikian penyampaian saya. Sekali lagi mohon maaf pada kesempatan yang agak terlambat kita mulai. Tapi mudah-mudahan ke depan kita saling meneguhkan dan menguatkan dan saling mengingatkan apa yang kita rencanakan bisa berjalan dengan baik. Saya kira demikian. Terima kasih kita semua yang hadir pada kesempatan ini mengambil bagian, dan
seperti biasa, saya kira kita tetap jalan seperti biasa, ya. Saya kira demikian dulu. Mari kita siapkan hati kita mengakhiri peran ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih bersama seluruh keluarga dan semua orang yang kita doakan pada kesempatan ini, bahkan seluruh umatnya dan seluruh umat manusia, senantiasa dilindungi, dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dan demikian peran Ekaristi kita pada sore menjelang malam ini telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Puji syukur 619. Alangkah bahagianya hidup rukun dan damai di dalam persaudaraan, bagai minyak yang